Di Luwu Utara sempat sampai 4.000 pendaftar. Mereka harus membuat beberapa gelombang untuk menangani kawan-kawan guru memang yang sangat antusias dan baru tersadar bahwa peningkatan kompetensi guru Indonesia memang sangat dibutuhkan. Selama ini guru-guru kita ada yang bersikap konservatif, yang tidak mau berubah karena merasa sudah cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Kemudian ada juga yang tidak mau bergerak karena takut sama organisasi tertentu atau pejabat-pejabat tertentu. Kemudian ada juga yang memang sadar diri, tapi pada dasarnya mereka memang malas untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian ada juga guru-guru yang pesimis. Mereka merasa mau bikin apapun tidak bisa. Ya, jadi ya daripada ikut, yang mending tidak usah, karena ikut juga katanya tidak mungkin bisa lebih baik. Kemudian ada juga yang merasa ya memang tidak perlu, ya karena penghargaan guru yang punya kemampuan baik dengan yang tidak punya kemampuan baik sama saja. Jadi ini semua yang membuat kita alhamdulillah di tengah COVID-19 ini kita menjalani kesulitan, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah berupa kesadaran dari kawan-kawan guru yang selama ini belum mau berubah dengan perilaku-perilaku yang dulu, yang malas meningkatkan kemampuannya, dan COVID-19 ini memaksa mereka untuk bisa berubah. Dan kawan-kawan IGI menyambut itu dengan Pak istimewa di mana?
Ini bisa, nggak telepon. Telepon juga mau. Sangat baik, tanpa rasa sakit hati, tanpa rasa kecewa dan dan sesuatu yang berat, mereka kemudian menyambut itu dengan baik dan menyelenggarakan berbagai kegiatan di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah tidak ada lagi kabupaten kota yang tidak menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi guru di era pandemi COVID-19 ini. 24 kabupaten kota semuanya tuntas dan dilakukan berulang-ulang kali. Jadi saya kira inilah yang disampaikan. Kita sangat bersyukur dengan semuanya. Terima kasih sekali lagi Prof. Idrus Paturusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak disampaikan. Begitu luar biasa Bapak Ketum IKI kita ini. Semangatnya ditularkan kepada kita semua ya. Apalagi ke daerah-daerah seperti kami Bapak. Terima kasih. Karena semangat para senior saya sehingga ikut keep on fire katanya ya. Terus berbagi, terus sharing and growing ya, keep on fire ya, keep on fire. Kalau capek istirahat dulu gitu saya bilang. Oh ya, lanjut Bapak Ibu, mohon maaf Pak, sedikit bercanda Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama pemaparan. Langsung saja ini Pak Muklis ya, langsung dari narasumber hebat kita yang tadi sudah saya sebutkan, Bapak Profesor Dr. Idrus A. Paturusi, SPB SPBO, yang lahir di Makassar 31 Agustus tahun 1950, dan juga beliau saat ini memiliki pangkat utama, pembina utama golongan 4D, dan memiliki hobi olahraga golf dan bela diri kempo. Keren sekali ya Bapak. Beliau memiliki istri Ibu Dr. Anda Rusanti Abeso,
nama putra-putrinya. Ada 3 ya Pak ya putra-putrinya. Dr. Indrianti Idrus Paturusi, Idam RP Ramadan SE, Dr. Sultan Hasanuddin. Nah, jabatan atau karya pendidikan beliau pada tahun 1984 sampai sekarang menjadi staf senior di Lab Ilmu Bedah FK Unhas Makassar. Mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2002, pembantu dekan 3 FK Unhas Makassar. Pada tahun 1999 sampai tahun 2002, beliau menjabat ketua program studi ilmu bedah ortopedi FK Unhas Makassar. Pada tahun 2002 sampai 2006, beliau menjabat menjadi dekan Fakultas Kedokteran. Tahun 2006 sampai 2010 menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Tahun 2010 sampai 2014 menjadi rektor juga Universitas Hasanuddin. Riwayat pendidikan beliau adalah pendidikan ahli bedah umum Laboratorium Ilmu Bedah FK Unhas Makassar tahun 1978 sampai 1981. Postgraduate Orthopedic Training Singapura pada tahun 1978-1979. Kemudian beliau memiliki riwayat pendidikan ahli bedah ortopedi FKUI Jakarta pada tahun 1982 sampai 1984. Beliau juga postgraduate orthopedic training di bawah Profesor A. Patel Service de Chirurgie, ya Pak, ortopedi traumanologi Hospital Raymond Poincaré Paris, France tahun 1986 sampai 1987 dan tamat S3 program Pasca Sarjana Unhas Makassar dalam bidang ilmu bedah tahun 1999 atau Sandwich Program Hiroshima University. Oke, selanjutnya pada tanggal 1 bulan 8 tahun 2001, beliau adalah seorang guru besar. Yang kedua, tanggal 1 bulan 10 tahun 2004, beliau diangkat menjadi pembina utama muda 4C guru besar. Dan tanggal 1 bulan 10 tahun 2011, beliau diangkat menjadi pembina atau pangkat jabatannya ya, pembina utama 4D sebagai guru besar. Dan tugas-tugas yang lain sampai yang saat ini yaitu Ketua Tim Advanced Crisis Center RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar, dan juga sampai saat ini Direktur Brigade Siaga Bencana Regional 1. Begitu banyak riwayat pendidikan dan tugas-tugas beliau. Menjadi salah satunya lagi Komisaris PT Semen Tonasa, Dewan Pengawas RS Universitas Hasanuddin, Komisaris Independen PT Vale 2012 sampai dengan 2015, Ketua Komite Audit Wali Amanah Universitas Hasanuddin 2016 sampai dengan sekarang. Luar biasa ya Bapak Ibu, pemateri kita benar-benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua IGI kita tadi, bahwa beliau sangat memiliki peran penting dalam, apalagi dalam kondisi wabah COVID-19 ini, beliau ikut turut andil menjadi bisa dikatakan garda terdepan gitu ya Pak. Baik, luar biasa, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita simak bersama paparan dari guru besar kita pada siang hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Dokter untuk menyampaikan paparannya. Salam kenal Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pada koleha Ibu Bapak Guru
Ini masih dalam suasana lebaran ya, walaupun sudah mau lebaran haji. Tapi saya kira salam kenal dan maaf lahir batin. Nah, saya kira Sama Pak. pada kesempatan ini saya sedikit ya berbagi mengenai yang sekarang kita, saya kira semuanya orang siang malam tahu apa itu corona ya. Jadi ini sebetulnya sudah jadi pandemi, sehingga saya kira ini harus dan ini akan menjadi perhatian kita. Jadi dalam beberapa waktu ini saya mungkin akan menerangkan sedikit agak dalam ya, walaupun mudah-mudahan bisa dimengerti karena slide-slide ini saya buat sampai di subuh malah saya kira, dan mudah-mudahan bisa kita ngerti. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa itu coronavirus, dan di sini dikatakan bahwa coronavirus itu akan merubah dunia. Kalau kita lihat sekarang ini betul-betul dunia mulai dari ekonomi, budaya dan lain-lain sebagainya itu sudah yang terpapar, dan itu akan menjadi seperti itu. Nah, bagaimana gejala-gejala? Kemudian kalau kita lihat bahwa corona ini sebetulnya masih keluarga dari flu, ya, di virus influenza, SARS, itu masih semuanya. Dan kalau kita lihat yang virus influenza atau kita kenal dengan common cold itu sudah dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Nah, pertanyaannya, corona ini bisa kira-kira berapa lama? Ini masih belum ada yang tahu ya, belum ada yang tahu. Karena makanya ya kalau kita lihat sekarang, utamanya anak-anak didik kita sekarang itu masih belajar di rumah, apalagi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah mewanti-wanti untuk jangan sembrono membuka sekolah. Oleh karena anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, tetapi anak-anak itu punya suatu sistem di dalam tubuh mereka yang saya kira juga cukup rentan ya. Sehingga kita lihat sekarang ini angka kematian anak-anak di bawah 5 tahun itu cukup tinggi. Nah, bagaimana gejala? Gejala sebetulnya ini yang saya kira kita semua sudah tahu, ada demam, ada batuk kering, ya, kemudian ada kesulitan bernafas, dan ini ada rasa kecapean, ya, sakit badan. Ini secara umum sebetulnya dirasakan itu gejala-gejala ini sebetulnya semua orang-orang yang terpapar virus apa saja. Jadi virus influenza saja kita seperti ini, ya. Jadi ada demam, ada batuk, ya, dan susah bernapas, dan kemudian malah kalau flu influenza, common cold itu semua sendi-sendi itu sakit sekali, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana diagnosa dan treatment daripada bagaimana kita mengatasi yang disebut sebagai coronavirus. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana membedakan antara virus yang diakibatkan oleh karena COVID-19, flu, cold, dan alergis. Jadi kita lihat batuk itu biasanya ada pada COVID-19, ada pada yang flu, kemudian pada cold, ya, common cold itu biasanya cold, ya, biasanya sedikit, dan kemudian alergis itu juga kadang-kadang, ya. Kemudian demam itu ada pada COVID, ada pada flu, ya. Kemudian kita lihat dia jarang pada cold, dan kemudian kadang-kadang pada alergis. Kemudian masalah pernafasan itu menonjol pada COVID-19, ya. Jadi malah orang bisa meninggal karena masalah pernafasan. Kemarin aja hari Jumat itu 3, jadi 2 dokter senior, 1 istri profesor meninggal, malah 5 sekalian satu hari itu meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Itu semuanya staf pengajar, ya, dan tadinya baik-baik, tetapi terkena masalah di paru-paru dan akhirnya mereka wafat, ya. Kemudian nyeri badan, saya kira kita lihat di sini itu lebih menonjol sebetulnya pada yang flu, ya, dan cold dibanding dengan COVID. Kemudian kita lihat juga fatigue, ya, sakit kepala juga itu lebih menonjol pada flu. Kemudian fatigue, kecapean itu pada flu juga. Kalau pada COVID itu sometimes, ya. Kemudian diare. Jadi hati-hati kalau orang diare itu bisa aja, walaupun sedikit, tetapi itu bisa terjadi, ya. Kemudian itu ada ya ingus, runny nose, kemudian bersin. Nah, kalau bersin itu lebih banyak pada flu sebetulnya,
dan pada cold dan alergis ya. Kadang-kadang orang alergis kan alergis apa binatang dan lain abu itu sering bersin karena itu ya. Kemudian kita itu biasa air mata mata itu banyak air mata yang keluar itu lebih banyak didapatkan pada yang alergis. Jadi ini saya kira untuk membedakan antara COVID, flu, cold dan alergis. Sehingga saya terus terang ya, karena ya sebagai orang yang pernah menderita dan kemudian sebagai seorang dokter itu, teman-teman kalau ada apa-apa biar tengah malam dia ada keluarganya, istrinya, orang tuanya, anaknya menelpon, waduh Prof ini saya gini. Jadi saya cuma nanya aja ada apa. Nah ini kita bisa bedakan. Sehingga sekarang kan ini orang panik, sedikit saja demam batuk, wah saya ini COVID. Malah panik ini bukan saja panik masyarakat, tapi paniknya juga itu sampai di rumah sakit. Kalau sudah masuk sini, waduh jangan masuk sini, rumah sakit swasta, lebih baik ke rumah sakit penyangga. Nah ini yang menyebabkan sehingga saya kira sampai saat ini kita masih kesulitan oleh karena fasilitas rumah sakit kita ini agak terbatas, dan sekarang ini dengan bertambahnya kasus ini saya kira luar biasa penuhnya rumah sakit. Nah kita lihat, jadi gejala-gejala COVID itu kita lihat bahwa demam itu kira-kira 87%, batuk kering itu 67%, dan kelelahan itu kira-kira 38,1%, dan kemudian ada sputum lendir yang keluar itu 33%. Nah saya kira saya sudah berikan kepada panitia presentasi ini, mungkin itu bisa nanti dibaca untuk sebagai rujukan lah kalau terjadi apa. Nah pada anak-anak kita lihat bahwa di sini bisa macam-macam bisa kena ya. Jadi bisa pada kepala ya, karena bisa sakit kepala ya, kemudian bisa mengganggu mental ya, kemudian tidak fokus, bisa kena jantung, bisa kena saluran cerna ya, dan kemudian bisa mucokutaneous pada kulit, ada ras, gatal-gatal dan seterusnya, dan kemudian ada gejala-gejala inflamasi seperti misalnya ya demam, sakit otot ya, jantung keras, kemudian terjadi hipotensi ya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini kalau terjadi pada anak-anak, makanya kita harus hati-hati. Makanya dokter anak itu, Ikatan Dokter Anak itu sangat keras untuk mengatakan hati-hati untuk membuka sekolah. Oleh karena kita lihat bahwa ini sangat rentan sehingga ya kita lihat untuk menjaga supaya kita tidak kehilangan generasi, maka saya kira aturan-aturan seperti itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya secara umum ya, jadi COVID-19 itu punya gejala seperti ini. Paling utama itu pada saluran napas. Jadi pada saluran napas itu ya saya sudah katakan tadi, batuk, kemudian bersin ya, gangguan pernapasan ya. Kemudian kalau sudah lebih berat itu pneumonia ya. Kemudian terjadi akut respiratory syndrome ya. Dan kemarin itu ada ya, saya punya teman adik kelas tapi dia spesialis anak senior. Itu sebetulnya dia cuma mau jemput istrinya dari Surabaya karena anaknya sekolah di Surabaya, di mana istrinya itu sakit ada ini, jadi dia mau jemput di airport karena dia agak gangguan pernapasan. Jadi sama adiknya naik mobil, tiba-tiba malah dia yang kena sesak napas yang luar biasa. Masuk ke rumah sakit Wahidin, kita lakukan resusitasi tapi tidak tertolong ya, akhirnya beliau wafat. Jadi kita harus hati-hati karena masalah tiba-tiba dan seperti ini yang saya melihat sekarang ini, bahwa profil kelakuan daripada virus ini tambah berat saya lihat, karena tambah banyak yang meninggal. Coba lihat di Surabaya itu dokter-dokter saya lihat sudah ada 60-an barangkali dokter dengan perawat yang meninggal. Di kita di Sulawesi Selatan juga ini hampir semua tenaga kesehatan, dokter-dokter itu sudah positif. Malah ada beberapa yang sekarang sudah di rumah sakit ini. Malah ya sudah ada di intensive care unit. Ya, ada yang sudah dipasang. Kemarin itu dosen senior psikiatri juga meninggal ya. Jadi banyaklah. Nah, ini gambar ini yang saya mau sampaikan adalah gambaran atau situasi di rumah sakit
di rumah sakit kalau kita masuk di isolasi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya memang kita harus hati-hati. Karena katakanlah, banyak orang yang mengatakan, saya OTG tanpa gejala. Ya, alhamdulillah, karena itu mungkin daya tahan tubuhnya kuat. Tetapi sewaktu-waktu, anytime, kalau misalnya terjadi serangan, apa yang kita sebut sebagai badai sitokin, itu tiba-tiba orang susah bernapas dan kemudian meninggal. Ya, jadi ini kita tidak boleh anggap enteng penyakit ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini gejala-gejala, saya ulang lagi, bahwa ya ada fever, ya, ada pneumonia, ada nyeri pada menelan, batuk, ya, kemudian kesulitan untuk bernapas, dan kemudian ada ingus-ingus. Nah, ini yang sebetulnya gejala-gejala umum pada virus, yang saya katakan pada virus, di mana kita harus hati-hati oleh karena ya semuanya bisa terjadi, dan sudah ada tanda-tanda yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa mengenal lebih dalam bagaimana sebetulnya virus itu. Nah, sekarang ada yang mengatakan bahwa COVID-19 change the world. Ya, kita lihat bahwa sekarang ini banyak, ya, the world is temporarily closed. Banyak orang yang lockdown dan seterusnya. Walaupun sudah lockdown masih. Nah, suatu waktu barangkali kalau sudah kita masuk ke tatanan baru, new normal, ini semuanya orang sudah berbudaya untuk memakai masker. Kenapa? Oleh karena kita belum tahu apakah virus itu masih ada atau sudah tidak ada dan seterusnya. Karena ya sampai sekarang kita belum bisa dapatkan vaksin dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita harus hati-hati. Hati-hati untuk melihat. Dan ini yang dikatakan bahwa change the world, dari kira-kira bagaimana kita menjaga higiene kita, kebersihan dan seterusnya, ya. Nah, ini saya kira gejala klinis kita sudah tahu bahwa demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri dan lesu. Nah, ini yang barangkali agak dalam yang saya ingin sampaikan supaya kita mengerti lah, ya. Jadi kalau kita lihat gambaran di atas itu, ini karena kita virus corona itu belum didapat, tapi ini adalah MERS-CoV, ya, jadi Mediterranean yang dulu pernah melanda Timur Tengah. Jadi virus itu masuk lewat saluran pernafasan, hidung, terus dia masuk ke paru-paru. Nah, kalau lihat di situ gambar di bawah yang ada paru-paru, hati-hati kalau sudah ada masuk begitu batuk, kemudian foto itu gambaran fotonya itu sudah lebih banyak putih daripada yang hitam. Karena kalau kita misalnya hitam, paru-paru kita bagus, semuanya udara itu gambarannya hitam. Sedangkan kalau putih itu sudah berisi cairan. Nah, kalau cairan itu semua lendir sudah menguasai kita punya paru-paru. Nah, ini yang menyebabkan orang sulit bernapas. Nah, sebelah kanannya itu adalah gambaran CT scan. Jadi CT scan lagi kita lihat kalau dibikin CT scan itu yang lebih standar, gold standar untuk kita. Jadi sekarang SOP, kalau ada orang yang gejala-gejala seperti itu, apalagi kalau dia punya COVID positif, itu kita swab, itu tergantung. Kalau masih banyak hitamnya, ya barangkali dia punya kemungkinan hidupnya masih lebih tinggi. Tapi kalau semua sudah putih dan harus masuk di ICU dengan bantuan ventilator, nah itu kita sangat prihatin. Dan saya kira hampir semua kasus-kasus dengan ventilator itu biasanya tidak selamat, ya, dan meninggal. Nah, ini yang kita sebetulnya jaga. Ada masalah sekarang saya lihat ini, kalau orang tidak pernah merasakan, seakan-akan semuanya, jadi dia bebas di kemana-mana, tidak pakai. Tapi begitu kena, ada keluarganya yang kena, baru dia stres. Nah, kami dokter-dokter ini yang selalu berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan orang sakit, ini makanya selalu mewanti-wanti, jangan anggap enteng ini virus, ya. Sama dengan kita sakit gigi, kalau kita tidak sakit gigi, kita nggak ingat dokter gigi. Tapi kalau begitu sakit gigi, biar tengah malam kita juga harus cari dokternya kemana. Karena apa? Ini hati-hati. Nah, gambaran di bawah ini kalau bisa, tolong diperhatikan. Itu ada tanda panah yang sebelah kiri atas, itu virus masuk. Nah, virus masuk itu dia akan lengket pada reseptor. Reseptor itu ada yang disebut sebagai S2, ya. Kalau tidak ada reseptor, maka dia tidak lengket. Kalau ada reseptor, maka dia lengket. Dan di situ dia berkembang biak.
dia bereplikasi dan seterusnya. Kalau sudah banyak, dia nyebrang pada gambaran di sebelah kanan ke pembuluh darah. Nah, kalau di pembuluh darah itu sudah ada, maka terjadi viremia. Nah, viremia itu dia kemana-mana dibawa oleh aliran darah, bisa ke otak, bisa ke saluran napas, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, semuanya saluran pencernaan. Karena dia bisa lengket di situ dan dia bereplikasi di sana, akhirnya ya gejala-gejala diare kalau dia misalnya ke saluran pencernaan, kemudian gejala-gejala meningitis kalau dia sudah sampai di otak, ya, jadi banyak. Nah, kadang-kadang orang, wah ini sebetulnya tidak ada gejala-gejala COVID-nya, cuma dia datang tiba-tiba dia sakit di jantung mungkin. Ya bukan, karena itu kuman sudah sampai di jantung, sehingga kalau ada orang punya riwayat penyempitan pembuluh darah jantung, dia hipoksia, kekurangan oksigen, akhirnya dia meninggal karena terjadi ares pada jantung. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari paru-paru. Jadi kalau paru-paru semua sudah terkena sama virus itu, jadi virus itu berkembang biak di paru-paru. Kalau kita biasanya makan soto atau apa ya, kita lihat bahwa ada paru-paru, itu kan paru-paru itu kenyal ya. Tetapi kalau sudah kena ini, itu sebetulnya orang sudah pernah melakukan di Italia, dia lakukan otopsi. Pada otopsi itu diambil paru-parunya itu penuh dengan lendir. Sehingga kenapa kita pakai ventilator? Karena kita kan akan memasukkan oksigen. Kalau tidak terjadi, tidak kita bisa masukkan oksigen, maka semuanya akan kekurangan oksigen seperti yang saya katakan tadi, timbul gejala-gejala sistemik yang menyebabkan kelainan pada organ. Nah, dia kasih ventilator dalam tekanan tinggi supaya bisa terjadi pertukaran oksigen. Tapi kalau sudah banyak lendir di situ, apalagi sekarang ada teori baru yang mengatakan bukan lendir saja, tapi ada bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah kecil, itu yang menyebabkan obstruksi sehingga perpindahan oksigen secara normal itu tidak terjadi lagi. Nah, ini yang menyebabkan hipoksia dan akhirnya kita masuk yang kita kenal sebagai acute respiratory syndrome, ya. Nah, ini kita lihat. Ini adalah gambaran CT scan. Kalau dia masih ada hitam, itu masih bagus. Tapi kok coba kita lihat itu yang gambaran ada tanda panah, ya, tanda panah putih, itu putih, jadi tidak hitam lagi, berarti bagian paru-paru itu sudah rusak yang ditunjuk dengan tanda panah putih. Kalau masih sedikit, saya terus terang pada waktu masuk, saya di CT scan, ada memang bercak, tapi alhamdulillah masih belum banyak. Dan saya termasuk yang high risk karena umur, ya. Karena umur dan kemudian ya saya ada hipertensi dan saya sudah lama minum obat-obat hipertensi, sehingga itu sebetulnya yang disebut sebagai komorbid, penyakit yang menyertai, itu bisa memperberat situasi. Yang saya katakan tadi, kalau kita ada masalah yang lain, kemudian kita terjadi hipoksia, kekurangan oksigen, maka semuanya akan muncul. Dan pada orang tua ada yang kita sebut sebagai domino effect. Domino effect itu kita lihat kalau ada orang jatuh, nyambung kan, itu kalau dominonya. Nah, ini nyambung dan akhirnya orang bisa meninggal oleh karena terjadi kerusakan beberapa organ. Nah, ini yang gambaran yang foto biasa. Jadi kalau lihat gambaran foto biasa, orang sudah tahu. Jadi saya kadang-kadang kalau ada teman yang telepon, oke, sudah foto, sudah. Oke, coba kirim ke WA. Itu enaknya sekarang dengan WA. Nah, kalau sudah ada gambaran begini, saya biasa teruskan ke ahli paru-paru, tanya ini seperti apa nih. Nah, ya kayak gini, kalau seperti ini gambaran yang sebelah kiri, paru sebelah kiri itu sudah putih. Ini yang saya katakan. Kalau misalnya hitam, berarti masih ada udara situ. Tapi kalau kita lihat kiri bawah itu semua sudah putih, berarti sudah tidak ada udara yang masuk di situ. Nah, ini kita lihat lebih detail lagi bagaimana bahwa kalau terjadi kekurangan hipoksia, maka dia bisa ke jaringan kulit, bisa ke jantung, bisa kemana-mana, yang seperti saya terangkan tadi. Dan akhirnya itu yang menyebabkan orang kematian oleh karena kerusakan organ-organ yang lain. Nah, jadi ini sebetulnya jangan menyangka bahwa COVID itu hanya menyerang saluran napas, ya. Jadi saluran napas itu bisa ya, dia akan batuk, dia akan terjadi gejala-gejala pneumonia dan seterusnya.
Tetapi akhirnya juga karena kekurangan oksigen, ya, terjadilah decrease white blood cell, ya. Kemudian pada severe cases itu bisa terjadi cardiovascular damage, ya. Jadi terjadi kerusakan pada pembuluh darah di jantung, di saluran cerna, ya. Dan ini yang menyebabkan orang biasanya tiba-tiba meninggal. Ada beberapa teman saya ya sebetulnya ya, kolega dokter yang serius, yang senior, ya sekarang sementara berjuang, ya saya kira kita doakan mereka-mereka itu supaya bisa melewati masa krisis ini. Karena ya sudah seperti itu, sudah ada beberapa organ yang kena, dan akhirnya ya treatment daripada ini tentu tidak mudah, apalagi kalau orang-orang yang sudah berumur. Nah, jadi hati-hati bahwa sebetulnya kalau kita lihat ini ya, sekarang ini kan orang mengatakan penularan lewat droplet, ya. Nah, kalau lewat droplet itu yang kita katakan kalau batuk, makanya orang mengatakan bahwa physical distancing 1 meter, 1,5 meter, kalau kita batuk itu tidak terkena. Nah, makanya orang sekarang sebetulnya dengan masker itu bisa bisa menghalangi agar supaya tidak terjadi penularan. Nah, ini yang saya mau lihat bahwa ini ada data sebetulnya 15 April sampai 17 Juni. Kita lihat ini pada awal. Jadi saya terus terang karena kita mulai ada pemeriksaan PCR swab itu tanggal 23 Maret. Nah, kemudian 24 Maret saya periksa. Ternyata saya orang pertama yang kena, ya. Jadi kalau kita lihat ini bahwa ini terjadi masih bulan April itu seperti itu, ya. Tapi kita lihat pada 22 April dia sudah naik, ya, jadi 387 dia punya kasus. Kemudian pada 29 April dia sudah naik lagi jadi 465 kasus. Kemudian kita lihat pada 6 Mei dia naik lagi jadi 665 kasus. Kemudian pada 13 Mei dia naik menjadi 803 kasus. Kemudian kita lihat pada 20 Mei terjadi 1.100 kasus. Kita lihat, dan pada 27 Mei dia naik jadi 1.381 kasus. Kemudian pada 3 Juni dia sudah naik 1.640 sekian kasus. Dan kemudian pada 10 Juni dia naik sudah tembus dari 2.000 jadi 2.383. Kemudian kita lihat pada 17 Juni itu sudah 3.200 tembus 3.000, malah sekarang sudah hampir 6.000. Jadi coba bisa lihat bahwa sekarang ini ada tren. Katakanlah tren itu, kenaikan itu oleh karena terjadi pemeriksaan secara masif, tes secara masif. Tapi kita ini dengan naik terus ini kan sulit. Nah, kalau kita mau lihat Grand Indonesia secara global, kita lihat ini sampai 20. Kita waktu lihat bahwa April itu kasusnya masih 5.100, kemudian pada 22 April dia jadi 7.000 sudah, kemudian pada 29 April sudah jadi 9.000, kemudian kita lihat pada 6 Mei sudah jadi 12.000, kemudian kita lihat pada 13 Mei dia sudah jadi 15.000, kemudian kita lihat pada 20 Mei dia sudah jadi 19.000, kemudian kita lihat pada 27 Mei dia jadi 23.000, hampir 24.000, kemudian kita lihat pada 3 Juni dia menjadi 28.000, kemudian kita lihat pada 10 Juni dia sudah menjadi 34.000, dan kemudian kita lihat pada 17 Juni dia sudah jadi 41.000, kemudian kita lihat pada 24 Juni dia sudah jadi 49.000, dan kemudian kita lihat pada ini 26 Juni dia sudah 51.000, malah kalau nggak salah sekarang kita sudah 60.000. Jadi coba lihat, hati-hati dengan seperti ini karena tren dia naik terus, apalagi di Indonesia ini luar biasa, dia punya tren dia naik, ya. Nah, ini yang barangkali yang saya mau memperlihatkan, ya, bahwa ada juga kesyukuran bahwa kalau kita lihat di Jakarta itu angka kesembuhan itu cukup tinggi. Malah kemarin kalau nggak salah jumlah kasus aktif yang baru lebih rendah daripada jumlah yang sembuh, lebih banyak yang sembuh daripada yang didapat, ya. Jadi kalau kita lihat ini di Jakarta ini angka kesembuhannya itu 47%, kemudian Jawa Timur angka kesembuhannya 27%, kita di Sulawesi Selatan lumayan 34%, ya.
Kemudian Jawa Barat itu sudah masih 43%, Jawa Tengah itu 36%. Kemudian fatality rate, angka kematian. Jadi angka kematian Jakarta itu 6% lebih. Rupanya Surabaya itu lebih tinggi angka kematiannya 7,6%. Kita di Sulawesi Selatan, alhamdulillah 3,8%. Hanya biasa saya kalau pada diskusi di Gugus, saya mengatakan kita punya angka itu rendah karena ya saya nggak tahu. Kita kan banyak pasien PDP yang meninggal, pasien dalam pengawasan. Nah, yang meninggal itu saya tanyakan apakah itu dimasukkan di dalam kasus kematian karena COVID positif atau tidak. Nah, ini yang belum ada jawaban, tapi kalau itu dimasukkan maka kita lihat bahwa angka kematian kita itu cukup tinggi. Tapi yang saya mau katakan sebentar sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini Sulawesi Selatan ini ranking 3. Sebetulnya kalau kita jujur mengatakan, sebetulnya kita ranking 1. Kenapa? Kita dengan kasus sekarang sudah hampir 6.000, katakanlah 6.000 barangkali. Tapi populasi kita kan cuma 12 juta. Dibanding dengan Jawa Barat, Jawa Tengah yang puluhan, Jawa Barat 50 juta. Jadi kalau kita dikasih kali 5, berarti kita sudah 30.000 orang yang terpapar. Ya, jadi ini kita harus hati-hati, jangan coba lihat angka, oh kita masih sedikit. Padahal kita sekarang sudah meninggalkan jauh angka jumlah positif di Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana populasinya itu jauh lebih besar dari kita. Nah, bagaimana kita melakukan prevensi ya? Jadi saya kira ada sebetulnya yang salah kita di Indonesia karena kita terlambat ya. Pak JK kalau nggak salah itu Januari sudah teriak-teriak hati-hati dengan COVID ya. Malah saya terus terang ya, saya berapa kali mengatakan itu di YouTube. Waktu pernah satu kali Menteri Kesehatan datang ke Unhas karena DS ya, beliau kan alumni S3-nya di kita. Saya sampaikan, Pak Menteri, kita ini punya laboratorium biosafety level. Barangkali bisa dihidupkan kembali karena kita hati-hati dengan COVID ini. Wah, jangan pikir kayak gitu, Prof. Kita ini jauh, kita nggak mungkin kena. Nah, saya kira statement itu yang menyebabkan Januari akhirnya terjadi debat dengan Harvard, ahli-ahli Harvard yang tidak percaya kalau tidak ada kasus di Indonesia. Nah, itu yang selalu Pak JK mengatakan. Akhirnya kita dapat pada awal Maret itu mulai 2 kasus, tapi sekarang coba lihat dari awal Maret, April, Mei, Juni, baru 4 bulan. Dari 2 kasus sekarang kita sudah berapa puluh? 60.000 kasus, 60.000 lebih kasus. Jadi coba lihat itu pertambahan itu kan luar biasa. Nah ini yang saya selalu kalau ngomong saya keras, saya bilang bukan saya mau keras, saya mau mengkritisi, tidak. Karena saya terus terang, saya punya sense of crisis itu tinggi. Bukan kampung saya aja, saya kemana-mana menolong orang, apalagi di kampung kita sendiri ini. Jadi kita harus hati-hati membuat statement, membuat kebijakan. Kalau membuat kebijakan, panggillah. Kalau perlu panggil buruh, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, semuanya kita panggil, sosiolog, ya, agama, kita panggil untuk duduk bersama baru kita bikin satu keputusan. Yang bagus saya lihat ini Jawa Barat, ya, dia itu RT-nya di bawah 1 itu sudah 6 minggu, sudah masuk minggu ke-7. Jadi dia kan juga melakukan ekstensifikasi pemeriksaan, tes yang luar biasa. Tetapi angka yang dia jumpai pada kasus positif itu rendah. Kita di sini ya kemarin sudah kita berapa 190, 180 main di situ terus dan naik terus. Nah sekarang ada wisata COVID, hotel dikasih masuk. Itu bagus saya kira ide daripada pemerintah. Dia bayar lebih murah, tetapi pasien yang OTG orang tanpa gejala, tetapi dia positif disimpan di situ barang 10 sampai 14 hari, mereka enjoy, dan kemudian ya kita bisa memutuskan mata rantai. Karena kalau dia OTG tanpa gejala, kalau dia berkeliaran di luar, dia akan menjadi carrier. Carrier ini bisa ketemu pada siapa-siapa, menjalar. Nah kalau dia menjalar terus, ya gimana caranya? Bagaimana caranya mau habis kalau kita tidak tertib dan tidak disiplin dalam hal itu. Nah, ini kayaknya kurang bagus dia punya slide ya. Tetapi ini coba saya lihat. Ini adalah kira-kira tatanan baru.
Sehingga nanti kalau sudah selesai, kita mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah selesai, kapan nggak tahu, ini sudah ada aturan-aturan budaya baru untuk kita physical distancing. Orang di supermarket, di toko itu sudah tahu bahwa saya nggak boleh dempet-dempetan dan seterusnya. Kita lihat gambar yang kanan itu di mana, negara mana, di sebelah kiri ya, seterusnya. Itu jadi budaya yang akhirnya mudah-mudahan yang saya melihat sekarang ini bahwa generasi baru kita, anak-anak kita, saya masih ingat dulu waktu dikatakan saya tahun 70 sekian sekolah di Singapura. Di Singapura waktu tahun 70-an itu masih jorok, ya, masih jorok, kasar ngomongnya orang. Kalau kita ke pasar, pegang saja dia punya elektronik, jangan pegang-pegang, itu mau curi, itu kan kasar sekali. Tapi sekarang anak-anaknya, saya pernah terakhir kira-kira tahun lalu, saya dengan teman, ya teman itu tidak sengaja, dia makan permen, kemudian kulitnya dia lempar. Terus anak kecil di sebelahnya yang nunggu taksi juga, itu heran lihat, kemudian dia kasih tahu ibunya. Dia bilang, mam, ini coba lihat itu orang makan apa, dia lempar itu kulit permennya. Nah ini karena budaya itu sudah menyatu dengan kepribadian. Nah ini yang saya katakan bahwa ya, corona itu will change the world. Ya, kita lihat bahwa mudah-mudahan ada pergantian, bahwa orang itu sudah sadar dan seterusnya, bahwa dia punya budaya bersih. Nah, tentu ini gambar agak simpel, tapi ini bagaimana caranya kita prevent ya. Nah, ini pun saya bilang, kenapa kita terlambat? Teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat sebetulnya waktu sudah mulai awal Maret, mereka itu sudah membuat proposal pada pemerintah bahwa sebetulnya ini kalau kita melakukan promotif prevensi yang baik, maka kita tidak akan seperti ini, ya. Nah, mereka sudah kasih masuk, tapi ya karena belum ada kasus waktu itu, ya tidak ada yang memperhatikan, ya. Akhirnya sekarang baru pemerintah melirik Fakultas Kesehatan Masyarakat, dia panggil ahli-ahli epidemiologi, dan kemudian baru kita mau hitung-hitung lagi. Nah, hitung-hitungnya seperti apa? Jadi saya ketemu sama pejabat wali kota, saya bilang ya untuk menentukan statement ya bahwa dalam waktu sekian akan habis virus itu, hati-hati. Karena kalau kita lihat kedisiplinan masyarakat kita, saya tidak yakin bahwa dalam 1-2 bulan ini akan selesai ini masalah. Kecuali kita masih melakukan edukasi, masih menerapkan disiplin masyarakat, bahwa kalau misalnya tidak pakai masker dan seterusnya, tidak boleh berdempetan, nah itu baru barangkali kita bisa mengatakan bahwa dalam waktu sekian virus itu bisa kita lenyapkan. Nah, jadi saya kira pencegahan ini ya seperti katakan tadi bahwa itu ada pakai masker dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini ada R&D, istilahnya R&D, role in pandemic. Yang pertama tes, kemudian treat, dan kemudian prevent. Ini sebetulnya adalah ilmu di kesehatan masyarakat. Nah sekarang tes, ahli epidemiologi mengatakan bahwa sekarang memang kita akan dapat kasus banyak di Sulawesi Selatan karena kita punya laboratorium ada 7 sekarang, dan itu aktif melakukan tes. Nah, kalau kita sudah tes, kemudian kita dapatkan berapa kasus, dan kalau kita sudah dapatkan kasus, kemudian kita tracing, ya. Jadi seperti misalnya, saya, ya terus terang saya punya adik sekarang ada di rumah sakit, suaminya juga ada di hotel isolasi mandiri, kemudian ada anak mantunya, ada cucunya, jadi itu mereka satu rumah itu 5. Jadi saya kasih tahu, saya bilang ini harus semua yang kontak dengan beliau itu harus diperiksa. Nah, jadi kemarin diperiksa semuanya yang seperti ada kontak, ada 16 orang, tetapi alhamdulillah bahwa 16 orang itu negatif. Tapi ini yang kita sebut sebagai tracing. Nah, kalau kita sudah dapat itu, maka kita melakukan treatment. Jadi kalau kita treat semuanya dengan baik, orang yang OTG tapi positif, kita isolasi 2 minggu, setelah dia negatif, baru kita lepas untuk bisa ke masyarakat, ya. Nah, ini yang disebut sebagai prevensi. Nah, ini baru kita bisa percaya bahwa insya Allah ini tidak akan terjadi lagi. Kita bisa putus mata rantai,
kalau kita disiplin untuk melakukan itu. Bagaimana treatment? Sekarang treatment saya kira banyak, ini ada yang herbal, ada yang apa dan seterusnya. Kita tahu bahwa ada hidrokloroquine. Ini hidrokloroquine itu kan sebetulnya obat malaria. Kemudian ada asitromisin. Asitromisin itu ada yang saya dapat, asitromisin saya dapat, tapi saya tidak dapat hidrokloroquine pada waktu itu karena hidrokloroquine itu punya side effect yang berbahaya terhadap jantung, sehingga banyak dokter paru yang tidak menganjurkan, apalagi yang umur-umur seperti saya. Nah, cuman ini ada penelitian, kalau dia gabung, jadi warna hijau ini dia gabung. Jadi kalau kita lihat yang warna hitam itu kontrol. Kalau kontrol tidak dia lakukan apa-apa, maka kita lihat grafiknya seperti itu. Tetapi kalau kita cuma kasih hidrokloroquine yang di tengah-tengah itu, maka kita lihat penurunannya ada. Tetapi kalau dia gabung antara hidrokloroquine dengan azithromycin, dia itu cepat turun pada hari kelima. Nah, ini yang sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan dari dari ahli-ahli untuk mengatakan apakah perlu atau tidak. Nah, ini yang saya mau kasih lihat, bahwa ini ada grafik yang sebelah kanan ini ya, kanan atas ini. Kalau warna hitam itu dia sebut sini do nothing, dia tidak melakukan perlakuan apa-apa. Kemudian kita lihat kalau warna agak kuning itu pasien yang diisolasi, ya. Kemudian kita lihat bahwa yang dibawanya lagi ada case isolation dan kemudian di karantina. Kemudian yang satunya itu yang warna agak itu yang dikatakan sebagai closing school. Jadi closing school itu juga memberikan efek, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan semuanya ini, closing school, kemudian kita isolasi dan seterusnya, maka kita lihat social distancing, maka kita akan lihat itu warna biru yang di bawah dibanding dengan kontrol yang pakai hitam. Jadi kalau cuma satu-satu close school saja, kemudian tidak dia lakukan yang lain, dia akan tetap tinggi. Tetapi kalau itu disatukan semuanya, maka kita lihat bahwa angka kurva itu tidak akan naik setinggi yang kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ini adalah obat-obat yang saya kira kita pakai, dan ini adalah treatment, ada herbal. Jadi herbal ini ada banyak sebetulnya, ya. Jadi ini ada yang dikatakan sebagai probiotik COVID, ya. Kemudian ini kita lihat ada jahe. Nah, kemudian ada juga remdesivir ini yang Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sudah dia suruh Kementerian Kesehatan beli. Tetapi yang sebelah kanan bawah itu adalah plasma konvalesen. Jadi plasma konvalesen itu terapi plasma itu adalah orang-orang yang sembuh diharapkan bahwa dia sembuh, dia punya antibodi itu tinggi. Nah, kalau plasmanya diambil kemudian dikasih pada orang sakit, itu berarti kita masukkan antibodi yang kuat. Kalau kita masukkan antibodi ke tubuh orang yang sakit, maka dia akan segera ikut membunuh virus yang masuk. Nah, ini yang disebut sebagai plasma terapi. Nah, jadi kalau kita lihat ini pengobatan alternatif yang ada di sini, bahwa macam-macam. Ini herbal dari Cina, herbal dari mana, itu ada. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap enteng obat-obat tradisional kita. Karena sekarang kita ini kan belum punya vaksin. Belum punya apa. Jadi ya, sejauh bahwa katakanlah kalau misalnya jahe, ya kita kan di Sulawesi Selatan itu minum saraba. Kemudian di Jawa juga itu kan banyak yang minum minuman panas yang pakai jahe dan lain-lain segala macamnya, minyak kayu manis, ya, serai, semuanya itu sebetulnya kita lihat bahwa saya sudah buka jurnal-jurnal banyak bahwa itu obat-obat tradisional itu punya efek antiinflamasi, meningkatkan daya imun, kemudian dia juga punya efek antibakteri dan antivirus. Jadi kenapa tidak? Pakai aja, saya kira. Karena selama sejauh ini karena kita kan sudah, nenek moyang kita sudah pakai itu, nenek kita sudah pakai, ya pakai aja. Sejauh bahwa kita menjaga dosis jangan yang terlalu tinggi juga. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pasien dengan COVID itu ada dibagi, yang low risk, medium risk, dan high risk.
Jadi high risk itu termasuk orang tua, apalagi kalau dia disertai dengan sakit jantung, dengan diabetes, itu harus hati-hati. Nah, jadi kita lihat bahwa yang setengah mati memang kerja itu adalah dokter-dokter. Sekarang ini kalau kita lihat, tidak ada lagi rumah sakit yang kosong, tempat tidur semuanya sudah penuh. Jadi saya sampaikan kepada pejabat wali kota, tolong bicara sama bupati-bupati di daerah. Kalau dia punya kasus yang positif, jangan dikirim ke Makassar, diisolasi atau ditreat di situ aja, ya. Karena sekarang kan sudah ada standar obat. Karena belum ada obat yang betul, terus terang sekarang karena kita belum punya obat, belum punya vaksin, jadi ada standar obat yang dipakai perkumpulan ahli paru se-Indonesia, itu aja yang dipakai, ya. Dan itu alhamdulillah, karena kalau saya lihat di sini angka kesembuhan itu sebetulnya 94%, 96% atau 93%. Jadi cuma 5-7% itu yang masuk di dalam kasus-kasus ini seperti di gambar ini. Nah, yang meninggal ada juga itu, jadi sebetulnya tidak banyak. Kalau kita lihat proporsi antara orang-orang yang sembuh dengan orang yang sakit dan orang yang meninggal. Nah, seperti sekarang ini sudah ada. Jadi orang yang OTG itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu disuruh olahraga, matahari, pagi, dan seterusnya. Ini semuanya yang harus dirubah. Saya pada waktu itu oleh karena saya masih awal, ya, masih belum banyak orang yang sakit, saya sudah terpapar. Waduh, saya itu di ruang isolasi itu tidak ada AC-nya, tidak ada apanya. Wah, saya bilang daripada saya nggak bisa tidur, saya suruh anak saya beli AC, pasang sendiri di kamar. Ya, saya bilang kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, daripada saya tambah sakit nanti sulit, ya. Nah, ini ada satu skema yang mau menerangkan kenapa bisa tiba-tiba orang terjadi kematian. Jadi kalau kita lihat yang di atas sekali itu ada gambaran virus. Tapi ini SARS-CoV-2 karena sekarang ya yang ini yang banyak kita belajar. Kemudian ada di situ ACE2, di situ dia masuk, dia kemudian itu reseptor, dia masuk. Termasuk kalau ada yang ke saluran cerna. Nah, kalau ada virus yang masuk, maka tubuh kita itu memberikan perlawanan, ya. Dan kemudian itu dia akan merilis yang disebut sebagai sitokin dan chemokin. Dia memperkuat itu pertahanan agar supaya virus yang masuk itu dia bisa bunuh, ya. Jadi kemudian kita lihat di sini ada aktivasi daripada sel-sel imun, dan kita lihat gambar yang di bawah. Kalau kita punya daya tahan tubuh itu cukup bagus, ya, maka dia akan sembuh. Jadi kita lihat banyak sekali orang yang, ya termasuk saya bersyukur karena walaupun saya high risk, tetapi setelah itu semuanya sembuh. Tetapi kalau misalnya ada juga jeleknya, makanya harus hati-hati. Orang-orang atletis, orang atlet, ya, yang bagus badannya, kok tiba-tiba meninggal? Kenapa? Karena dia punya daya tahan tubuh yang hebat. Pada waktu virus masuk, itu terjadi badai sitokin. Itu sitokin jadi yang dia rilis sitokin chemokin untuk membunuh virus, dia rilis, tapi terrilisnya itu kebanyakan. Itu yang disebut sebagai badai sitokin. Nah, kalau ini semakin banyak, karena sitokin itu punya dua fungsi. Dia membunuh kuman, tapi kalau dia kebanyakan, dia juga bunuh kita punya sel-sel, merusak sel-sel. Nah, ini yang akhirnya kita dikatakan sebagai badai sitokin, dan itu bisa berbahaya. Nah, terapi. Jadi sampai sekarang ini belum ada terapi, ya. Jadi ini kita cuma berdasarkan karena kita sudah punya pengalaman dengan flu burung dan seterusnya, kita pakai itu. Nah, jadi antivirus ini ada di sini ya, sebut chloroquine, lopinavir, ritonavir, ribavirin, oseltamivir, ya. Ini yang dipakai sebetulnya buat flu burung, remdesivir, ya semuanya itu ada. Nah, kita lihat bahwa di sini masing-masing itu obat itu punya tempat di mana dia bekerja. Ya, saya barangkali tidak detail, tapi chloroquine yang saya katakan di sini bisa dilihat di gambar ini. Chloroquine itu bekerja di antara virus dengan reseptor, sehingga dia menghalangi perlengketan virus dengan reseptor. Jadi dia tidak bisa berkembang. Karena setelah dia punya masa inkubasi selesai, dia tidak bisa replikasi, dia mati, dan akhirnya orang sembuh. Jadi ini mudah-mudahan barangkali bisa dilihat di gambaran-gambaran di rumah.
Nah, ada minyak kayu putih. Ini saya juga terus terang, saya ini banyak menyampaikan. Karena di minyak kayu putih ini kan juga sudah lama dipakai. Malah di tahun 1800 sekian itu sudah digunakan untuk pengobatan scarlet fever, ya. Karena di minyak kayu putih itu ada substansi yang disebut sebagai 1,8 sineol. Nah, sineol ini ada antibakteri, ada antiviral, meningkatkan daya tahan tubuh, dan itu sudah ratusan jurnal yang melakukan penelitian terhadap fungsi dan ini. Nah, sekarang barangkali sudah hampir habis. Ini kita mengenai anak-anak, ya. Jadi anak-anak ini ya saya nggak tahu. Ini bapak-bapak guru, kolega guru ini yang barangkali mudah-mudahan ikatan guru ini punya rekomendasi kapan sih sekolah akan dibuka, ya. Tetapi kalau tidak dibuka juga ini kan susah juga ini, ya, karena ya terus terang banyak orang tua yang kasihan kalau pakai jarak jauh, ya banyak kan yang tidak punya fasilitas yang bisa daring, ya kita lihat kuotanya nggak ada, internetnya, handphonenya nggak ada, dan lain sebagainya. Sehingga saya kira ini harus menjadi pertimbangan untuk kapan kita buka sekolah ini, kapan tidak. Nah, ini yang saya katakan, bahwa mungkin kalau kita sudah baru, ini yang tatanan baru, kelas itu barangkali sudah ada kursus seperti ini. Kalau kita lihat itu semuanya anak-anak sudah harus pakai masker, ya. Kemudian gambaran di bawah itu ada meja-meja yang sudah disekat-sekat, dia tidak bisa untuk sampai ke depan, ke samping, seterusnya. Jadi itu harus didesain baru lagi. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini harusnya, ya kita memang tatanan baru itu, ya kita harus timbang-timbang. Seperti misalnya kalau di kantor-kantor yang besar, kantor-kantor yang besar itu kan dia punya kursi, punya meja. Makanya dikatakan bahwa kemungkinan bahwa separuh masuk hari ini, separuh masuk itu, kan semuanya itu adalah rencana agar supaya physical distancing itu dijaga. Nah, coba lihat, semua ini ini oleh karena yang sebelah kanan bawah itu adalah masker. Masker adalah melindungi diri kita, melindungi orang lain. Karena apa? Kalau orang lain itu sakit, dia ngomong ada droplet, tidak masuk karena port entry-nya itu cuma dari hidung, mulut, dan mukosa mata. Jadi kalau kita pakai masker, jadi maskernya harus masker yang benar, jangan masker di bawah dagu, ya. Kalau itu kita pakai, jaga physical distancing, jaga higiene kita, cuci tangan, insya Allah saya kira masalah ini bisa akan segera terselesaikan. Tapi ini coba lihat, saya melihat masih beberapa hari ini kalau jalan-jalan di Pantai Losari, di Makassar, masih banyak orang yang di warung kopi tidak pakai masker, duduknya berdekatan. Nah, kapan mau selesai ini barang? Ya, belum lagi kalau kita lihat banyak orang-orang yang rampas jenazah, ya. Karena ini juga secara kultural, secara kultur, kemudian sosiolog, komunikasi, ini juga memang jadi masalah, ya. Jadi masalah bahwa utamanya umat Islam. Coba bayangkan, kalau dia punya keluarga. Saya kemarin salah seorang kolega, jadi dia anaknya dulu masuk. Anaknya masuk, saya masih ditelepon. Ini anak saya sudah di swab karena dia demam. Nah, tapi dia tidak dikasih masuk rumah sakit. Saya bilang tentu kita tunggu hasilnya. Kalau dia sudah positif, dia masuk. Karena kalau dia negatif, dia masuk, dia bisa tertular. 3 hari kemudian dia bilang, waduh saya juga kena, saya juga positif. Jadi suami istri masuk. Suami istri masuk, saya kira nggak ada apa-apa. Seminggu setelah itu kemarin subuh, istrinya meninggal. Nah, yang sedih sekali, istrinya meninggal, anaknya masih di rumah sakit, suaminya masih di rumah sakit. Dan kemudian anaknya, istrinya itu sesuai dengan protokol COVID, nggak boleh diantar. Semuanya diantar, tidak ada yang antar ke kuburan. Cara memandikannya juga, cara memandikan pasien COVID, itu sedih sekali untuk seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang merampas mayat, jenazah, itu memang kita nggak boleh terlalu salahkan. Karena mereka, apalagi yang PDP meninggal, kan kadang-kadang ternyata dia negatif. Tapi juga kadang-kadang ternyata dia positif. Nah, ini yang saya kira harus memang
menjadi pertimbangan yang matang untuk kita, untuk secara kultural, kemudian secara dari segi agama, untuk kira-kira apa sih yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, ini home care, saya kira kalau ada apa-apa, saya kira ini bisa kita seperti itu, ya. Nah, malah sekarang di era ini sudah banyak juga ini dukun-dukun yang mengatakan, wah saya bisa obatin orang dengan cuma tiup-tiup dan seterusnya, ya. Nah, ini kita lihat bahwa pengobatan untuk orang tanpa gejala sekarang itu bagus sekali. Kalau di Jakarta dikasih masuk di Wisma Atlet, kalau di Sulawesi Selatan atau di Makassar itu dikasih masuk di hotel. Nah, coba ini saya mau lihat perbandingan biaya COVID-19. Di Singapura itu, biaya pengobatan COVID-19 yang dirawat di Singapura selama 26 hari, biayanya bisa sampai 2 miliar. Di Amerika Serikat, biaya pengobatan COVID-19 di Amerika itu mencapai $34.000 tanpa asuransi dan 9.000 dan seterusnya dengan asuransi. Ya. Nah, jadi kemudian kalau di Indonesia, biaya pasien itu ditanggung pemerintah. Apalagi kalau kita misalnya wisata COVID. Saya tanya Pak Gubernur, kenapa di situ? Memang bagus idenya. Karena kalau kita lihat angka-angka itu, memang di rumah sakit itu kan sekarang ada memang sudah undang-undangnya, sudah aturannya yang disahkan oleh DPR. Kalau dia dirawat di kamar yang punya tekanan negatif, sekian. Kalau dia dirawat di ICU, sekian. Nah, kalau di hotel, kalau di OTG, dia kan cuma bayar. Ada yang 400.000 satu hari sudah dengan makan pagi. Ya. Dan bagus. Nah, cuman sekarang ini juga sudah penuh, ya. Dan saya kira banyak juga teman-teman yang punya hotel itu karena daripada tidak punya tamu, ya dia buka aja untuk wisata COVID, ya. Nah, ini saya kira bagaimana caranya. Ini juga ini foto yang 3 hari lalu yang jadi viral karena ada jaminan dari seseorang, akhirnya mayatnya diambil, dikasih keluar, direkturnya malah dicopot. Tetapi setelah ini malah dia itu positif, dan setelah di rapid test orang-orang yang ada di sini kira-kira 30% jadi positif. Nah, ini barangkali yang hampir habis. Kalau kita lihat di sini, kalau tanpa kontrol, ya, tanpa kontrol ini Jadi kalau dia hijau, ya, kalau dia hijau kemudian kita kasih perlakuan begitu, maka dia akan turun. Tapi ini kita lihat gambaran ini, PSBB baru-baru dilonggarkan, dia turun lagi dan akhirnya dia naik. Itu yang disebut sebagai the second wave. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, ini yang barangkali yang saya mau sampaikan. Kurva yang sebelah kiri itu yang uncontrol, dia akan naik. Kalau dia sudah kita tracing baik, semuanya kita terapi, maka dia akan turun. Tapi pertanyaan, kapan sampai di puncak? Saya tanya teman-teman yang ahli epidemiolog, kapan? Dia bilang ini susah kita jawab karena kedisiplinan nggak ada. Tetapi kurva yang sebelah kanan, kalau kita kontrol, maka dia akan naik, tapi tidak naik seperti, dan kemudian dia cepat turun dan dia melandai. Ini barangkali yang terakhir. Ini Dahlan Iskan punya, ini viral juga. Dia bilang, Anda sudah tahu Amerika mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah kasus COVID-19. Anda sudah tahu Italia mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah meninggal. Tapi Anda mungkin belum tahu Indonesia sudah mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah dokter yang meninggal karena COVID-19. Jadi coba lihat, ya kemarin aja sudah 3 keluarga Surabaya yang paling banyak, dan sekarang sudah ratusan dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal. Jadi yang terakhir saya mengatakan, kalau kita tidak bersama, pemerintah, dokter, rumah sakit, masyarakat, tokoh-tokoh tidak bersama memerangi, insya Allah virus pasti tidak akan habis. Jadi saya kira pesan saya, mari kita bersama-sama untuk menjaga agar supaya virus ini bisa tuntas di negara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu hebat. Selanjutnya, Prof, izin, ini ada yang
bertanya, ada yang resen, mungkin bisa secara langsung. Silakan. Kita ke chat dulu ya, Prof. Ada yang bertanya, Prof. Silakan. Bagaimana cara pastikan anak-anak laki-laki selamat di sekolah? Waduh. Mungkin Profesor bisa menjelaskan lebih. Ya, jadi itu gambar tadi yang saya ya. Jadi gambar-gambar yang saya tampilkan tadi itu, ya, itu sebetulnya menjadi perhatian ikatan dokter. Ya, sejauh bahwa aturan-aturan itu protokol kesehatan di sekolah bisa diatasi, itu bisa dia buka, bisa kali. Tapi kan sekarang masalahnya ini, apakah seluruh di Indonesia menyiapkan fasilitas seperti ini? Kalau di Jakarta, di tengah, kemudian di Makassar, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya di pinggiran, dia bisa mempersiapkan yang seperti itu. Nah, yang kedua, sebetulnya anak-anak yang punya penyakit-penyakit yang rentan kena penyakit adalah mereka-mereka yang di pinggiran karena higienanya kurang bagus, dan dia lebih banyak yang cacingan lah, apa segala macam. Sehingga coba bayangkan, kalau itu kita biarkan seperti yang biasanya dia masuk sekolah, itu kan penyebarannya itu bisa luar biasa. Dan hati-hati penyebaran. Saya punya saudara punya cucu itu 2 masuk, kemudian yang satunya itu 1 masuk. Jadi coba anak-anak itu umur 3 tahun, 4 tahun sudah terpapar semua. Jadi memang ada protokol yang saya kira harus duduk bersama dengan pemerintah. Dan saya kira Ikatan Guru ini harus keras untuk menyampaikan rekomendasi bahwa jangan mau seenaknya membuka kalau aturan-aturan itu tidak diikuti. Jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, saya kira itu jawaban kalau misalnya yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari Pak Ramli barangkali bisa menyampaikan sebagai Ketua Ikatan Guru. Ya, silakan Bapak menambahkan, Pak Ramli menambahkan. Ya Pak Prof. Jadi sejak bulan April itu April akhir sampai Mei awal itu kita mengusulkan pergeseran tahun ajaran baru. Tapi kelihatannya Pak Menteri, pemerintah pusat agak berat. Meskipun beberapa wali kota dan ada juga gubernur yang mendukung pergeseran itu. Pergeseran ini menurut kami baik, apalagi kompetensi guru kita rendah, sehingga ada waktu untuk memberesi masalah guru kita. Tapi karena itu tidak, kemudian kami terus berjuang agar pembelajaran tatap muka itu sedemikian rupa dihindari. Dan akhirnya berkumpullah 4 menteri, termasuk Menteri Agama, Menteri Pendidikan yang bawahnya memang pendidikan, itu untuk meniadakan pembelajaran tatap muka di zona yang bukan hijau. Nah, di zona hijau ini di beberapa tempat akhirnya juga tidak dijalankan karena mereka juga khawatir ada paparan baru di daerah mereka pada saat pendidikan. Apalagi guru-guru kan tidak semua berdomisili di kabupatennya. Ada juga yang dari luar. Kalau mereka masuk juga berpotensi membawa virus. Kalau mereka bolak-balik apalagi keluar masuk di kabupaten itu juga jadi masalah. Jadi kalau ini Prof memang secara nasional itu sudah kita perjuangkan mati-matian, dan kami karena khawatir tatap muka dijalankan, maka kami sibuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman IGI di daerah ini kemudian menggalakkan sebanyak mungkin pelatihan agar guru bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Karena banyak juga ternyata teman-teman guru yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh bukannya bikin siswa jadi senang belajar, tapi malah jadi stres. Apalagi kasih tugas yang begitu banyak. Nah ini Prof, kita memang mengupayakan maksimal agar kebijakan pemerintah tidak ke sana, tidak berjalan ke tatap muka. Memang PPDB menjadi repot karena tahun ajaran baru, kemudian guru-guru dan kepala sekolah kelihatannya sangat ingin ada tatap muka. Tapi semoga itu tidak terjadi karena beberapa sekolah mengagendakan itu untuk ada tatap muka 1-2 kali pertemuan baru kemudian lanjut tatap muka lewat daring. Tapi kita melihat bahwa ini juga sebenarnya sangat beresiko. Ya, jangankan 2-3 kali, sekali pertemuan saja sudah sangat beresiko.
Jadi ini yang kita dorong supaya teman-teman guru ini bisa memaksimalkan kelas jauh ini menjadi menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, berarti sudah bisa diarahkan ke situ. Nah, kembali lagi ke pemerintah daerah sebenarnya, karena pemerintah daerah yang punya kewenangan untuk menetapkan apakah tatap muka dijalankan atau tidak. Nah, di banyak daerah, ini teman-teman IGI di daerah juga kemudian berjuang mati-matian supaya persoalan ini tidak jadi masalah, karena kedisiplinan juga ini jadi masalah memang di kami. Seperti sekarang di Sidrap, itu ada guru yang hanya menepuk pundak siswanya, kemudian dipolisikan, masih sudah hampir masuk pengadilan ini. Dan ini kalau posisi seperti ini, bagaimana kita mendisiplinkan siswa? Kalau menepuk pundak saja, tidak begitu keras, tapi kemudian ini menjadi masalah di kepolisian. Ini konsentrasi teman-teman guru kemudian berpindah lagi mengurusi kasus itu. Nah, kemudian teman-teman yang lain membantu berjuang agar kasusnya bisa cepat selesai. Nah, masalah-masalah seperti ini membuat teman-teman guru itu khawatir, mau bertindak salah, tidak bertindak juga salah, karena kalau tidak bertindak misalnya, kemudian anak-anak menjadi susah disiplin. Tapi ketika bertindak, dia yang disiplinkan sama polisi. Jadi ini dilematis memang posisi guru kita. Ya memang di tingkat nasional sudah ada pertemuan-pertemuan, ada MOU dengan Kapolri dan sebagainya, tapi Kapolsek dengan Polres juga tetap saja menjalankan semua itu. Jadi kita memang berusaha keras bagaimana caranya pembelajaran jarak jauh ini tidak pembelajaran tatap muka ini dihindari sementara waktu, Bro. Saya kira seperti itu, Bro. Iya, tapi barangkali juga kan hanya begini ya. Tidak mungkin kita akan seperti ini terus seterusnya. Betul. Kita terus sampai pada titik di mana kita memulai yang katakan new normal. Nah, ini memang yang sulit. Kita pun di perguruan tinggi seperti itu. Jadi misalnya, kalau di perguruan tinggi utamanya di eksakta, lebih khusus lagi di kedokteran. Di kedokteran itu kan ada praktek ya. Kalau tidak ketemu pasien, kemudian kalau tidak ada hands on, itu kan sulit untuk dia mau belajar. Ya kita kasih daring, kita pakai video apa segala macam. Ya tapi dia kan sekarang mau buka Google aja, mau belajar apa semua sudah ada, jadi sama aja. Tetapi bagaimana caranya agar supaya kita bisa betul-betul menunjukkan? Nah, itu saya diskusi dengan petinggi di Kemenkes. Dia bilang sekarang ini ada telemedicine yang akan kita gunakan. Jadi misalnya guru-guru besar yang sudah sepuh ya, saya katakanlah, itu kita bisa, misalnya saya kan biasanya kalau di poliklinik itu bisa ketemu 20-30 pasien satu hari. Nah di situ saya bersama dengan residen, bersama dengan mahasiswa. Jadi di samping memberikan pelayanan, pembelajaran juga kepada mahasiswa dan residen. Tapi untuk berikutnya barangkali itu nanti kita akan menggunakan telemedicine. Sehingga mungkin saya dari jauh menyampaikan, oke, kau periksa apa ini pasien? Diagnosanya apa? Coba pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Nah ini yang kira-kira dia punya interaksi seperti itu. Tetapi ya terus terang, kalau misalnya kita mau operasi, ya operasi kan nggak mungkin kita pakai jarak. Jadi sekarang memang sudah ada protokol kalau bisa mengoperasi. Yang pertama, kita harus standar pakai APD level 3. Yang kedua, pasien itu mesti paling tidak di rapid test bahwa dia negatif, ya. Yang masalah sekarang ini yang jadi banyak adalah ibu hamil yang harus melahirkan. Itu kan kita tidak bisa lagi mengatakan kau pergi periksa dulu, periksa terus. Apalagi kalau dia sudah pembukaan dan seterusnya. Ini ada beberapa, jadi ini kejadian benar. Bayangkan, saya kira viral. Dia masuk rumah sakit ini ditolak, masuk rumah sakit di sana tolak. Terus akhirnya dia masuk ke rumah sakit Wahidin. Di rumah sakit Wahidin dia karena sudah, apalagi janinnya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal itu. Dan dia memang positif. Makanya rumah sakit yang lain tidak berani melakukan menerima dan melakukan operasi. Ya, karena kita sebagai dokter saya kira sudah disumpah bahwa apapun itu keselamatan penderita harus lebih diutamakan, maka dioperasi. Ternyata setelah dioperasi, mulai dari dokter sampai itu diperiksa, dia positif. Akhirnya yang kontak, akhirnya 49 orang di tracing semua, dan 27 yang positif. Jadi seperti ini memang high risk. Kalau satu kali kita melakukan, maka timbang-timbangnya seperti apa, jadi seperti itu. Jadi memang
agak sulit ini masalah. Dan ya saya nggak tahu, memang kita mesti duduk bersama untuk memecahkan masalah ini. Karena ini masalah besar, apalagi seperti dikatakan tadi, bahwa tidak seperti dulu. Kalau kita lupa pekerjaan rumah itu, saya bilang, itu saya masih ingat dulu di SD, jaga air keringat keluar, baru kita diketok, kita punya kepala sampai benjol kepala. Sekarang ya tadi dipegang pundaknya aja sudah melapor orang tuanya, datang orang tuanya, dipukul gurunya, kita semuanya jadi masalah ini. Dan saya kira ya, repot kalau berurusan sama polisi, bro, karena panjang dan menyita pikiran gitu. Iya. Jadi memang saya kira ikatan guru ini perlu juga punya rekomendasi lah. Rekomendasi. Mungkin ini momen yang paling bagus karena ini adalah ada pandemi seperti ini, mana semuanya orang merasakan. Saya kira Pak Jokowi melihat ini, saya kira ya kalau kita lihat yang viral sekarang ini, dia marah-marah betul karena banyak pembantu-pembantunya yang tidak punya sense of crisis untuk menghadapi situasi ini. Jadi kalau misalnya ini ya saya kira IGI ketemu dengan menteri, ya sampaikanlah. Menterinya sekarang di Singapura, bro, sekarang. Kenapa? Menterinya lebih banyak di Singapura, bro, sekarang. Takut ya. Jadi seperti itulah kira-kira emang pekerjaan rumah kita dan tugas kita ini harus betul-betul ya gimana caranya bisa ada solusi lah ya. Kami ini SMK yang paling problem, bro, dengan SD. SD itu susah juga untuk pembelajaran jarak jauh. SMK juga seperti itu, sama dengan kasus dokter tadi, bro, SMK. Kemudian SD memang agak repot, bro. Awal-awal senang juga itu anak-anak belajar jarak jauh, tapi semakin lama semakin bosan mereka. Betul. Kalau SMP SMA cenderung sudah bisa ditangani, bro. Yang masalah itu SD sama SMK, itu yang paling repot untuk ditangani. Dan kita kan bisa kehilangan generasi yang pandai kalau misalnya mata kita tidak ada solusinya. Coba bayangkan kalau dalam setahun 2 tahun itu tidak ada putusan untuk apa yang kita akan lakukan. Tapi di beberapa negara seperti Malaysia dia sudah mulai buka sekolah-sekolah itu. Di China, di Jepang sudah mulai buka. Kalau di Jakarta itu mereka sudah mulai mendesain meja-meja mereka berbatas. Jadi ada seperti tadi yang Prof sampaikan gambar itu sudah seperti itu. Cuman kan tidak semua daerah mampu seperti Jakarta. Ya, di daerah jangankan. Baik, selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi. Bagaimana menuju adaptasi pendidikan di era new normal? Masing-masing sekolah atau madrasah disuruh untuk berbenah diri menyiapkan penyelenggaraan pendidikan di era new normal ini. Apalagi sekarang musim penerimaan peserta didik baru. Upaya apa yang harus dilakukan oleh setiap pemangku pendidikan? Sepertinya tadi sudah dibahas ya, Pak ya? Atau ada tambahan lagi? Tadi sudah dibahas. Kan lagi, saya barangkali. Oke. PPDB kan sudah jalan ya. Selanjutnya dari Giat 102, berubahnya aktivitas masyarakat membuat dunia usaha sepi di bidang pariwisata, perekonomian, penjualan, transportasi, dan lain-lain. Di sisi lain, virus masih tersebar luas di tengah masyarakat, sementara vaksin belum juga ditemukan. Apa saja yang harus kita pahami soal new normal pendidikan ini? Apa saja, Pak? Mungkin sudah dijawab tadi ya, atau bisa ditambah lagi, silahkan. Saya lihat ini vaksin ya. Ya. Dan ada berita bahwa Cina itu sudah mulai melakukan uji klinis ya. Iya, Pak. Tapi uji klinis itu sebetulnya sekarang masalah ini, masalah yang katakanlah Cina sudah dapatkan vaksin. Tapi belum tentu vaksin itu bisa digunakan di Indonesia atau di Eropa atau di Amerika. Karena sudah terjadi mutasi virus. Sekarang sudah ada 3 strain virus A, B, C. Nah, kalau misalnya di Cina dia punya strain lain, kita mau pakai di Indonesia, ya mungkin nggak kena. Dan itu kan berbahaya karena kita kan memasukkan, itu kan vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, kemudian kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, kalau dia nggak cocok, itu kan bisa berbahaya. Makanya itu dibutuhkan relawan yang cukup banyak untuk melakukan uji klinis. Nah, untuk itu kelihatannya setahun itu belum tentu bisa selesai.
Walaupun sekarang dia sudah dapatkan vaksinnya, tetapi uji klinisnya yang nanti di-approve oleh PDA itu belum tentu bisa segera. Jadi saya kira ya kembali lagi bahwa sebetulnya simple. Kalau kita disiplin, physical distancing, masker, kemudian higiena kita, tangan, semuanya masyarakat seperti itu. Itu walaupun tidak pakai apa-apa itu akan hidup. Karena kuman itu paling lama dia hidup 2 minggu, 14 hari. Kalau dia tidak dapatkan tempat yang baik, ya dia mati. Nah, bagaimana caranya kita bersatu di dunia ini? Yang saya kasih lihat ini slide yang terakhir. Bagaimana caranya kita sama-sama menyerang virus ini? Kalau tidak disiplin, dan saya lihat di Makassar, kita masih kurang. Di Surabaya, itu saya lihat itu sama. Ada boneknya juga kan, lihat itu. Bonek seperti apa? Itu nggak ada. Mereka malah bangga kalau tidak pakai masker. Bangga kalau dia ya anak muda begitulah. Dan ini yang kita harus rubah. Dan ini tidak mudah. Ini memerlukan edukasi. Saya sampaikan kepada wali kota. Ini edukasi masif yang harus kita lakukan. Ya barangkali kalau bisa ya guru-guru, saya nggak tahu bagaimana caranya, kita semuanya berperan untuk menyampaikan itu. Ya, ini masalah enggak mudah. Ada lagi barangkali, Mbak. Ya, Bu Anita, ada pertanyaan lagi? Yang resen Bu Anita coba. Sebentar Pak, kita selesaikan sedikit lagi. Oke. Ketika Bapak, ini ada yang bertanya, Ibu Nur Hijram, guru SMA Negeri 3 Takalar, ketika Bapak terjangkit COVID-19, pertama kali gejala awal yang dirasakan itu bagaimana Prof? Kemudian menghadapi kondisi Indonesia saat ini yang oleh Australia, Indonesia dijuluki pusat epicentrum COVID-19 dunia. Bagaimana pendapat Profesor terhadap kondisi ini dan sudah sejauh mana upaya para ahli kita dengan penemuan vaksinnya? Ya, jadi gini, saya kan katakan waktu karena kita mulai melakukan pemeriksaan itu tanggal 23 Maret. 24 Maret saya terus terang habis menyerahkan bantuan dari Sementona ke rumah sakit. Saya bilang sama istri saya, ayo kita periksa karena ini sudah mulai laboratorium bisa periksa. Besoknya saya ditelepon, saya positif, istri saya positif. Jadi waktu itu saya ya kan baru-baru, saya ya stresnya luar biasa, apalagi waktu itu lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh, karena itu kan kasus baru. Tapi saya sudah mengatakan bahwa saya harus mengumumkan diri saya bahwa saya positif supaya yang lain itu bisa melakukan pemeriksaan. Nah, kira-kira 2 hari saya di rumah sakit baru timbul gejala-gejala. Karena inkubasi itu kan bervariasi antara 5 hari sampai 21 hari. Nah, kalau saya hitung kayaknya saya itu masa inkubasi saya baru muncul gejala itu setelah 16 hari. Karena mungkin setelah saya pemeriksaan itu positif, tapi belum ada gejala. Karena inkubasinya baru masuk virusnya, tapi dia belum memberikan gejala. Nah, setelah gejala itu saya mulai demam ada, sesak napas, kemudian saya juga nafsu makan sudah hilang, ya. Dan ya itu gejala-gejala yang seperti tadi. Wah, saya tambah stres karena waktu saya swab ulang masih positif. Nah, itu bayangkan yang lain-lain itu seperti apa. Akhirnya, terus terang ya, kalau apa yang saya lakukan, bahwa obat-obat herbal yang saya sampaikan tadi, itu ya saya konsumsi. Yang kedua, bahwa memang ada obat standar dari dokter paru, itu kita jalankan. Tapi yang paling penting saya katakan, bahwa 99% ya, itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Upaya kita itu cuma 1%. Jadi terus terang, yang penting adalah doa, kemudian kita zikir dan seterusnya, itu bisa sangat baik. Dan saya bersyukur bahwa setelah saya lihat apa, ribuan orang yang mendoakan, dan saya kira ini yang menyebabkan saya bisa lolos dari lubang jarum. Saya bilang, saya kira kalau itu pertanyaan seperti itu, manusia berusaha, tapi saya kira yang menentukan itu di atas. Ya seperti saya katakan tadi, teman saya, Prof. Najib Bustam, tahu lah bahwa dia itu mantan dekan FKM.
Dia masuk satu kamar lagi dengan istrinya. Nah, istrinya meninggal kemarin, ada videonya dikirimkan ke saya. Dia cuma pegang saja dia punya dahinya istrinya. Kemudian orang bawa, tidak ada keluarga satupun yang menemani. Jadi coba bayangkan, stresnya itu luar biasa. Karena kalau kita sudah masuk di isolasi, kita tidak bisa dibesuk. Kalau kita meninggal misalnya, dalam itu tidak ada keluarga yang mengantar. Ini yang membuat orang stresnya luar biasa. Ya, jadi ya alhamdulillah banyak kasus yang OTG, orang tanpa gejala, dan itu yang ditreat di yang disebut sebagai wisata COVID, disimpan di hotel, dikasih makanan yang bergizi, malah mereka bisa request, hari ini saya mau makan coto, hari ini saya mau makan nasi goreng, ya bisa, karena dia punya daya imunitas. Nah, kita ini yang sakit, ya saya terus terang saya rasakan, karena itu baru awal. Saya masuk, ya itu bayang, kita dikasih makanan itu pun di dalam plastik. Mungkin karena ketakutan itu juga catering masuk dalam plastik dan apa segala macam, sudah nafsu makan tidak ada, menunya yang begitu-begitu. Akhirnya ya saya setelah keluar, saya memberikan masukan kepada direktur-direktur, saya bilang ini harus dirubah ini sistem perawatan, ya. Dan sekarang alhamdulillah saya kira sudah banyak perbaikan. Alhamdulillah ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, ini yang lainnya mohon maaf mungkin tidak sempat semuanya terjawab, tapi sudah saya rekap. Sebagai Coba yang raise hand. kita coba yang raise hand. Oke. Baik. Yang raise hand. Sekarang kita ke Abdi Halo. Halo. Silakan, Bapak. Belum ada suara. Ke Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo. Hendria. Halo. Halo. Pada nggak ada suara. Ini? Giat M. Halo. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang Nggak ada sudah suaranya. raise hand. Iya, tidak ada suara. Kita coba satu-satu Teh. Yeri, halo. Halo. Silakan. Halo. Halo. Bapak Ibu kalau kepencet ditutup lagi ya. Suardi aja deh. Halo. Halo. Kenapa jadi nggak ada suaranya ya? Samsudin, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, Samsudin Ya, dari silakan. Takar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, khususnya Bapak Prof, yang telah memberikan pencerahan kepada kita mengenai COVID virus ini. Saya langsung saja Prof mengenai materi ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang terkena flu kalau di swab, apakah hasilnya positif atau negatif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai laporan jumlah yang terpapar dengan COVID-19 atau yang meninggal, sebelum hasil tesnya positif, apakah dilaporkan juga? Sehingga angka-angka yang ada tertera itu kemungkinan besar. Kemudian berikutnya yang ketiga, bagaimana tanggapan Prof mengenai kejadian-kejadian yang viral seperti yang terjadi di Gorontalo kalau tidak salah, mengenai sebenarnya orang yang meninggal itu tidak positif corona, tapi disampaikan bagaimana kalau dimasukkan di laporan positif corona. Saya kira itu saja Prof. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Silakan Prof ditanggapi. Jadi yang pertama kalau flu apakah positif? Jadi begini, ini sedikit saya sampaikan ya. Itu kalau kita periksa swab PCR ya, itu kita pakai yang namanya primer. Primer itu adalah primer yang khusus untuk corona COVID-19. Nah, itu yang dipasang. Reagennya itu. Kemudian kita ambil itu swabnya, kemudian kita ekstraksi, dan kemudian kita periksa di PCR. Kalau dia positif, kalau dia misalnya virus itu yang sesuai dengan primer, maka dia positif. Jadi kalau dia cuma flu biasa, itu kan kita tidak ambil primernya virus influenza yang lain. Makanya orang tadi kan banyak juga yang viral. Ini bakteri bukan virus. Tidak. Yang kita ambil itu yang diambil swab di hidung, di tenggorokan itu dia positif kalau dia memang virus. Dia tidak positif kalau bakteri. Ya itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mengenai angka ya. Jadi saya kira saya juga bertanya itu bahwa angka ini sebetulnya kelihatannya tidak terlalu valid ya. Karena yang dilapor di nasional gugus COVID nasional adalah yang COVID positif. Tapi PDP yang meninggal, nanti belakangan baru ditahu bahwa dia positif, itu saya nggak tahu, barangkali nggak masuk. Dan itu cukup banyak. Nah, kalau kita mau lihat sekarang, di Makassar saja, atau di Surabaya lihat, atau di Jakarta, kuburan-kuburan yang dikubur oleh karena COVID, lebih banyak kuburannya daripada jumlah yang dilapor. Ya, nah ini kan masalahnya seperti itu. Makanya sekarang ada orang yang ngamuk karena di antara yang dikubur itu juga sebetulnya ada yang ternyata dia negatif, tapi dikubur di sana. Ya, tapi ada juga yang positif, tapi tidak masuk di dalam data-data yang dilaporkan. Nah, ini yang jadi masalah barangkali, sehingga ya terus terang kalau kita melihat angka kematian itu, kalau saya pun juga punya pemikiran bahwa itu belum tentu yang benar, ya. Nah, kasus di Gorontalo, apalagi tadi itu di kasus Gorontalo, bisa diulang barangkali. Yang kasus Gorontalo atau Manado itu, Prof, bukan meninggal, bukan positif, tapi dikatakan mau dimasukkan dalam daftar positif corona. Iya, begitu Prof. Begitu. Jadi begitu juga, ini saya mau luruskan ya. Ini banyak isu yang mengatakan kalau dia positif maka ada bayarannya sekian, ya. Jadi saya nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, ya, sampai detik ini, semua pasien COVID, apakah yang dirawat di rumah sakit, apakah yang dikuburkan, itu belum ada yang dibayar. Makanya barangkali marah-marah Pak Jokowi. Minggu lalu baru saya lapor ke Pak JK sebagai Ketua Ikatan Alumni UNHAS. Saya bilang 10 hari yang lalu kalau nggak salah. Saya bilang kita sekarang ada surat dari Kementerian untuk semua membuka laboratorium pemeriksaan karena mau dilakukan pemeriksaan secara masif. Saya bilang kita ada tenaga laboran 29 orang. Dia punya gaji kontrak itu cuma 1,8 juta. Dia kerja tidak shift lagi oleh karena banyaknya kasus yang masuk. Akhirnya kami dokter-dokter itu pada nyumbang untuk mencukupkan dia punya honor. Itu yang saya donatur itu saya teruskan ke Pak JK. Pak JK sampaikan ke kementerian, langsung Seninnya itu baru ada surat bahwa ia akan dibayar insentif tenaga kesehatan dan dokter. Nah, saya nggak tahu, mungkin laporan ini yang disampaikan Pak JK ke Pak Jokowi sehingga beliau marah-marah karena tidak ada. Nah, untuk rumah sakit, jadi insentif sudah katanya keluar, tapi saya nggak tahu sudah cair atau tidak. Tapi untuk rumah sakit itu belum ada sama sekali. Yang dibayar itu adalah wisata COVID karena itu menggunakan dana yang disumbang oleh pemerintah yang dikelola oleh Pemprov. Karena itu kan ya murah, tetapi rumah sakit sama sekali belum bayar. Nah,
Karena rumah sakit belum bayar, sekarang masalah karena biaya operasional itu saya kira sudah berapa miliar yang nggak terbayar. Bagaimana caranya mau jalankan untuk makanan aja pasien sulit. Jadi kalau dikatakan bahwa yang meninggal itu dikasih masuk di COVID, kemudian dia teruskan bahwa itu kemungkinan agar supaya ada dana yang diterima kalau dia dimasukkan di dalam COVID, saya kira itu juga benar. Tapi sebetulnya kalau orang keluarganya itu negatif, kemudian dia mau dipositifkan, ya dia juga jangan. Mungkin karena begini, ada santunan memang. Kalau orang meninggal karena COVID, ada santunan dari pemerintah. Sama dengan nakes. Dokter kalau meninggal karena melayani dia meninggal, itu santunannya 300 juta. Tetapi orang yang COVID, jangankan yang meninggal, orang yang COVID saja, seperti saya, sebetulnya saya harus mendapatkan santunan. Apalagi kalau dia meninggal. Tapi itu kan belum ada yang terbayar. Nah, saya nggak tahu apakah karena alasan ada santunan, maka keluarganya mau supaya dia masukkan di dalam kategori COVID. Tapi sampai sekarang itu pun belum dibayar. Nah, ini yang saya kira dasar daripada Pak Jokowi itu marah-marah betul. Karena sampai sekarang ya dananya belum turun. Ya begitu Pak jawabannya. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ini pertanyaannya. Satu lagi Bun, Supriyatna. Oh ya, silakan. Halo. Halo. Salam, silakan. Halo. Halo Bapak. Halo Pak Supriyatna. Iya, silakan. Iya, saya mau nanya kepada Profesor nih, Pak Prof. Salam kenal, saya Supriyatna, Jakarta, Pak. Baik. Ini saya kemarin dapat info itu COVID-19 itu ada yang merekayasa dari satu kelompok tuh, Pak. Nah, kelompoknya itu salah satu aktornya Bill Gates yang punya Microsoft tuh, Pak. Nah, saya pikir itu kan hoax, tapi ini perlu juga saya tanyakan kepada Profesor tentang info itu yang sekarang lagi rame nih Pak. Ini mohon maaf karena mungkin ada sedikit bodoh pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak, mohon diberikan pencerahan Pak. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu memang sudah itu banyak ya pertanyaan itu bahwa ini konspirasi. Virus itu konspirasi. Jadi waktu itu ada juga acara webinar, saya jawab begini, saya bilang kita harus memberikan pembuktian terbalik ya. Yang pertama ini katanya Cina ya, Cina. Nah kemudian katakan Amerika. Nah kalau kita lihat Amerika sekarang yang paling banyak meninggal itu kan, yang paling banyak terpapar, yang paling banyak meninggal itu kan Amerika. Jadi kalau kita pembuktian terbalik, apalagi ada Bill Gates di situ, kan nggak mungkin. Nah, yang disampaikan beberapa, ya dulu ada mantan menteri mengatakan bahwa saya tidak percaya Bill Gates mau bikin, karena dia sudah ngatur sehingga dia bikin vaksin. Ya sampai sekarang juga Amerika kan belum ada vaksinnya. Kalau misalnya Bill Gates sudah punya vaksin, ya sekarang dia sudah bikin. Karena itu dasarnya memang masuk di akal juga. Karena begini, itu kan bisnis luar biasa. Kalau ada orang yang menyampaikan, yang mendapatkan vaksin, itu bisnisnya itu miliaran manusia bisa pakai. Kali sekian itu kan, waduh bisa 10 turunan nggak habis itu dia punya kekayaan kalau dia sudah mendapatkan vaksin. Makanya sekarang negara-negara itu berlomba-lomba untuk mendapat vaksin. Sekarang kan Korea kerjasama dengan Bio Farma di Bandung. Tetapi kita cuma kerjasama aja. Nanti barangkali uji cobanya kita di sini. Tapi seperti itu. Jadi untuk konspirasi seperti itu memang masih sulit dibuktikan bahwa ada yang melakukan rekayasa, ya ada yang menghubungkan pada waktu itu ada tentara Amerika yang masuk ke Cina dan kemudian ada dokter yang meninggal yang sudah mengatakan bahwa akan ada virus. Itu kan sulit dibuktikan itu. Jadi kemungkinan ada, tetapi untuk membuktikannya itu kan sangat-sangat sulit.
Karena sekarang ini masih banyak korban yang berjatuhan. Kalaupun misalnya itu direkayasa, itu sadis benar itu orang-orang membunuh jutaan manusia bukan karena kepentingan keuntungan, ya itu kan saya kira ya sulit mau kita terima seperti itu. Baik, 6 menit lagi. Oke, baik. Selanjutnya terakhir ini yang bisa saya bacakan. Obat herbal selain jahe, Bapak, kata peserta ada yang nanya, apa selain jahe gitu? Obat herbalnya. Ada pertanyaan gitu ya? Iya. Kalau jahe itu saya terus terang punya pengalaman ya. Tapi yang saya punya pengalaman itu kayu putih, kemudian ada madu ya. Madu itu yang dicampur dengan beberapa obat-obat ya. Tapi semuanya herbal. Itu memberikan efek. Jadi kalau kita biasanya lendir banyak, begitu kita hirup misalnya minyak kayu putih, itu langsung kering. Jadi kita batuk itu kan mengeluarkan dahak. Itu kering. Jamu itu juga kering. Nah, sekarang walaupun belum dilakukan uji klinik, tapi sekarang itu sudah ada penelitian riset. Itu penelitian mengenai jahe merah. Nah, kalau saya lihat substansi yang ada di jahe, yang saya katakan tadi, memang ada substansi antiviral, antibakterinya, anti-inflamasi, itu semuanya ada. Jadi sebetulnya bisa dijawabkan bahwa itu ada dasar ilmiah yang saya kira dari dulu digunakan. Dan saya selalu mengatakan begini, ini tidak perlu diminta approval dari itu untuk ini kan digunakan. Nah, sekarang saya jadi sulit karena minyak kayu putih aja yang mau bikin penelitian BPOM itu. Jadi memang sulit juga. Bagaimana kita mau maju kalau ini semuanya dibatasi, ya? Ya itu barangkali. Silakan Bunda. Baik, Bapak Profesor, baik Bapak Ibu sekalian, tibalah pada penghujung acara kita. Bapak Profesor izin untuk menyampaikan pesan atau kesimpulan dari kita, pesan untuk kami semua agar terus menjaga kesehatan menghadapi COVID-19 ini. 1-2 menit, Profesor. Iya, makasih ya. Jadi pesan saya ini mudah-mudahan masih slide terakhir itu adalah kebersamaan untuk menuntaskan COVID-19. Jadi tidak ada jalan lain ya, kecuali kesadaran kita semuanya untuk disiplin mengatasi. Kalau tidak, maka jangan kita terbebas dari COVID-19 ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kita harus jujur. Jujur mengatakan kalau saya terkena itu harus jujur di sana. Ya, apalagi kalau misalnya orang temennya yang sudah jelas positif, dia jujur untuk melakukan juga pemeriksaan agar supaya tracing ini berhasil, surveillance ini berhasil. Kalau tidak, maka mungkin dia sudah dan ini akan berlanjut. Nah, kalau ini semuanya lingkaran ini tidak putus, maka ini akan berlanjut terus. Ya, seperti dikatakan tadi, kapan kita menganjurkan kita sekolah dalam situasi normal? Sulit. Apalagi yang saya katakan tadi, anak itu adalah bukan miniatur dewasa. Anak-anak itu punya sistem yang sangat tertekan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi saya kira harap bahwa
Mari kita menjaga diri, ya jangan sampai kita terpapar dan bisa menghilangkan paling tidak di daerah aja dulu lah, ya di daerah masing-masing. Jawa Barat luar biasa saya kira, banyak saya kira teman-teman dari Jawa Barat itu harus acung jempol pada gubernurnya, karena berhasil itu Jawa Barat. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas dan tips buat kami semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para peserta yang masih tetap aktif dan Ibu Nurasana, Iya, Ibu. mungkin ada closing statement dari Pak Ketum dulu sebelum kita tutup. Oh iya, maksud saya gitu. Ya, saya sebagai moderator saya mohon izin. Sebelumnya silakan Bapak Ketum untuk menyampaikan pesan dan pesan 1 atau 2 menit. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih yang sangat besar kepada Prof. Idrus Paturusi. Beliau telah memberikan pencerahan luar biasa buat kawan-kawan guru Indonesia, dan mohon izin Prof, materi ini di-share ke teman-teman guru yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan beliau bahwa kedisiplinan menjadi kunci utama kita, ini seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran kita, dan bagaimana membangun edukasi ke anak didik kita supaya mereka bisa maksimal menjaga kedisiplinan, karena seperti Pak Prof tadi sampaikan, hanya kedisiplinan kunci untuk mengendalikan virus COVID-19 ini. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih Prof. Idrus, teman-teman IKITA Kalar terima kasih, host terima kasih, Direktur PSMK terima kasih, dan seluruh peserta yang mengikuti webinar ini terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kita selalu terus-menerus berupaya untuk membangun kompetensi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.